Benar Bapa, kami mengucap syukur kami punya Allah yang hidup. Kami mengucap syukur dalam kehidupan kami perlindungan Tuhan sempurna. Dan kami tahu hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong dan pembela kami. Ya Abah ya Bapa, terima kasih. Kalau di pertengahan bulan Desember ini 11,5 bulan dari tahun ini telah berlalu. Dan kalau Tuhan izinkan kami masih beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, ini adalah anugerah terbesar. Dan untuk itu kami mau sama-sama, jemaatmu yang hadir dalam ibadah onsite maupun yang ikut dalam live streaming, kami sama-sama angkat tangan kami di dalam hadirat Tuhan. Ini adalah tanda kami bersyukur Tuhan. Dan dengan tangan yang sama, ini adalah tanda kami berserah. Kami mau katakan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah. Sampaikanlah isi hati-Mu dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Sehingga kami mudah paham dan mudah untuk melakukannya. Tangan kami terangkat, kami berserah kepada Tuhan. Untuk Tuhan leluasa mengoreksi hati kami. Untuk Tuhan leluasa memberikan kepada kami pembaharuan budi. Pikiran kami buka, hati kami buka. Dan biarlah koreksi-koreksi itu boleh masuk dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya lewat koreksilah iman kami bertumbuh. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biar hanya isi hati Tuhan yang disampaikan di tempat ini. Kami percaya firman yang ditaburkan itu akan bertumbuh dengan sehat, tertanam dengan kuat, dan berbuah dengan lebat. Kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih banyak buat tim PAW. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan ya. Sangat bersyukur kita masih bisa beribadah bersama di tempat ini. Sekalipun ada Anda yang mengikuti lewat live streaming. Tapi saya sangat percaya ketika kita terhubung dalam satu hadirat, berkat kita yang diterima pasti sama. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala setempat dan juga tim leaders yang telah memberikan kesempatan untuk kembali boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Terakhir saya kesini itu 1,5 tahun yang lalu. Cukup lama ya, jadi seingat saya di dalam catatan saya 30 Juli 2023 itu saya sempat sharing di tempat ini tapi ibadah sore. Karena ibadah paginya saya ada di timur. Lalu kemudian sorenya saya ke tempat ini dan saya menyampaikan tentang revival. Menyampaikan tentang bagaimana penghidupan kembali dalam konteks kebangunan rohani. Pertanyaannya kok jedanya cukup lama ya sampai 1,5 tahun. Saya juga waktu mempersiapkan itu saya coba lihat catatan yang lalu. Agak kaget juga sih, lama juga ya gak ke tempat ini. Dan saya dengan kerendahan hati mau minta maaf karena ada beberapa jadwal yang dengan berat hati dan terpaksa harus di cancel karena keberadaan saya. Jadi saya terakhir kesini itu Juli 2023. Bulan November sampai dengan bulan Desember, bahkan sampai setengah dari bulan Januari itu saya ada di kursi roda. Jadi saya ada inflamasi di osteoartritis yang sebelumnya saya nggak tahu. Nah saya itu sempat pelayanan ke Medan, mengajarkan seminar. Satu seminar itu durasinya berbeda dengan khotbah ya. Kalau khotbah itu kurang lebih 45 sampai 55 menit. Tapi kalau seminar itu satu sesi 75 menit. Jadi saya habis sharing 12 sesi, jadi tentunya secara tubuh memang agak pegal gitu ya, tapi pulih karena ada kekuatan baru dari Tuhan. Lalu kemudian saya balik ke Jakarta dari Medan, itu memang kondisinya lelah, secara tubuh kondisinya lelah. Lalu entah kenapa malam harinya saya terserang vertigo dan sampai panas tinggi badannya sehingga malam hari itu juga dibawa ke IGD oleh suami saya. Lalu kemudian terpaksa saya harus dirawat 3 hari. Saya pikir cuman vertigo dan terlalu lelah barangkali ya tubuh gitu. Jadi perlu istirahat. Setelah 3 hari dirawat saya kembali ke rumah dan pada saat saya kembali ke rumah malam harinya ketika saya tidur
saya berasa sangat pegal. Pegal ya Bapak Ibu, bukan sakit, pegal. Saya berasa sangat pegal di lutut saya, sebelah kanan awalnya lalu merembet ke sebelah kiri. Saya bilang sama suami saya, kenapa lututnya pegal ya? Suami saya kasih alat untuk memijat, masas sendiri ya. Lalu kemudian ketika saya masas kok nggak hilang gitu pegalnya. Biasanya kalau dimasas tuh pasti agak minimal, agak berkurang. Lalu suami saya bilang coba istirahatlah. Dan semua schedule kamu baik untuk klien maupun untuk gereja, tolong 1 minggu ke depan boleh nggak minta kelonggaran untuk tidak beraktivitas dulu supaya kamu bisa pulih gitu kata suami saya. Dan saya ikut dengan saran suami saya minta izin untuk 1 minggu ke depan saya full rest di rumah. Nah ketika malam harinya saya tidur, rasa pegal itu semakin tinggi, semakin intensitasnya semakin tinggi sehingga membuat saya sampai terbangun di tengah malam. Saya bangunkan kembali suami saya bilang ini pegelnya kok nggak kira-kira ya, sampai pegel sekali. Suami saya bilang ini sakit atau pegel? Pegel. Nggak sakit? Enggak. Ya sudah kalau gitu kamu ganjel pakai guling. Jadi akhirnya saya tidur ada guling di bawah lutut saya. Itu nyaman luar biasa, saya bisa tidur pulas ternyata sampai dengan esok paginya. Jam 4.30, jam yang biasa saya terbangun pagi hari, itu saya terbangun dengan rasa sakit. Jadi sudah pindah pegalnya ke sakit. Lalu saya bilang sama suami saya, ini udah sakit, ini bukan pegel lagi. Loh kamu bisa tidur kok? Iya bisa tidur, tapi sekarang pas bangun berasa nyerinya. Lalu kemudian saya mau turun tempat tidur, yang diganjel oleh guling itu dalam posisi tertekuk, ternyata dia auto locking, terkunci. Lutut saya terkunci sehingga saya nggak bisa lagi berdiri tegak. Jadi seperti ini karena bekas diganjel guling. Lalu kemudian sakitnya luar biasa sampai keringat dingin gitu ya, keringat besar-besar keluar, sakit sampai saya teriak, saya bilang gak kuat karena saya berusaha berdiri, gak bisa lurus lagi. Sudah locking kaki saya. Dibawalah kembali saya ke IGD tapi kali ini diarahkan untuk ke dokter ortopedi. Dan di situ dokter bilang ini inflamasi, jadi sudah tidak bisa diluruskan lagi. Dicoba ditarik, waduh itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Sampai kata suami saya, suaramu sampai teriakannya terdengar, begitu merdunya sampai ke lobi katanya ya. Ketika berusaha ditarik saya teriak, aduh gak kuat. Akhirnya dokter mengambil tindakan cepat, yaitu untuk menyuntikkan steroid di lutut saya. Saya baru tahu ternyata suntik steroid itu di samping sini ya, bukan di depan. Dan itu rasanya sakitnya luar biasa. Dokter bilang ibu tarik nafas saja, tugasnya tarik nafas, lepaskan nafas dengan teratur karena itu akan mengurangi rasa sakit. Saya bilang dok gak bisa dibius dulu, gak bisa. Saya cuma disemprot saja, rasanya dingin seperti pemain bola kalau dia terkilir disemprot. Tapi tetap jarumnya berasa sih. Jadi tadi pagi saya sharing ya, saya kalau sama setan gak takut karena bisa ditengking. Kalau sama jarum saya ngilu. Badan security, tapi kalau lihat jarum Hello Kitty jadinya ya, berubah. Lalu kemudian saya bilang dok, ini suntiknya gimana? Udah ibu tarik napas saja, itu tugas saya. Ibu gak usah overthinking. Yang menjadi penyakit saya adalah overthinking ya. Begitu saya lihat jarumnya ternyata gak lurus. Anda pernah lihat jarum yang agak melengkung? Aduh yang lurus saja saya udah males lihatnya. Apalagi lihat yang agak melengkung seperti huruf C itu. Saya lagi berpikir gimana masuknya ya kalau dia rada miring begini. Overthinking kan? Lalu kemudian ketika dia masuk lurus, lalu kemudian tarik nafas ibu, dia belok, set di dalam. Terus saya dengar suaranya, iya loh, ya itulah. Rasanya sakitnya luar biasa. Lalu kemudian dokter bilang setelah suntik steroid ini 1 kali 24 jam bisa diluruskan lagi, jadi lentur lagi. Dan di jam ke-25 alias 2 kali 24 jam, ibu mestinya sudah bisa berjalan lagi. Tidak boleh suntik steroid dalam waktu mendekat. Karena ini hanya emergency pertolongan pertama saja. Jadi nggak boleh nanti kalau sakit steroid itu nggak boleh katanya. Ini betul-betul hanya pertolongan emergency saja. Oke dok, puji Tuhan 1 kali 24 jam kaki saya bisa lurus lagi, bisa lentur lagi. Sehingga saya pikir wah kalau bisa lentur lagi saya segera berdiri. Kan tadi masalahnya nggak bisa berdiri karena tertekuk. Begitu saya berdiri, saya ternyata merasakan seperti menginjak kapas Bapak Ibu. Jadi kayak plong aja gitu, nggak ada lantainya. Itulah sebabnya selama 1 bulan saya harus duduk di kursi roda. Semua jadwal pelayanan menjadi di cancel, lalu kemudian saya masuk fisioterapi dan mengganti berjalan dengan kursi roda itu dengan tongkat yang masih di lengan 2.
lalu kemudian saya ganti dengan tongkat 4 titik supaya lebih stabil, dan terakhir menjadi tongkat 1 titik. Totalnya adalah selama 4 bulan. Saya pikir itu selesai. Ternyata setelah 4 bulan ibu saya masuk rumah sakit, dirawat intensif, suami ikut masuk rumah sakit, anak ikut masuk rumah sakit, silih berganti dan bertubi-tubi rasanya. Tapi saya ngerti sekarang, orang yang sudah terbiasa menghadapi badai, dia tidak akan tergubris lagi ketika dia menghadapi gerimis. Mungkin tahun depan akan banyak gerimis terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak cengeng, Tuhan izinkan kita sedang di-equip, diperkuat oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya jadi nggak bisa pelayanan selama 8 bulan sampai orang tua saya, ibu saya berpulang ke rumah Bapak. Nah, hari ini kita mau belajar banyak hal telah terjadi dalam kehidupan kita sepanjang 2024. Amin ya. Tapi saya berdoa supaya pergerakan kita, pergeseran besar yang terjadi, apapun itu bentuknya, membawa kita untuk semakin cinta sama Tuhan. Amin. Nah, sehari ini ada 5 tema khusus yang saya akan bagikan, multimedia, silakan. Dan kita tahu bahwa hari ini kita sudah sampai kepada 15 Desember 2024. 16 hari ke depan kita akan mengakhiri 2024 kita. Multimedia silakan boleh ditayangkan. Nah, oleh sebab itu kita mesti lihat sama-sama bahwa hari ini kita ada di kuartal yang keempat. Kuartal keempat itu artinya bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember. Multimedia boleh tolong ditayangkan, saya akan coba sekali lagi dari saya. Oke, ya. Artinya di bulan Desember ini kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan. Doa saya, tahun pergeseran besar dan mujizat yang terjadi dalam kehidupan Anda, bentuknya kayak kurva ini. Semakin lama semakin naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Bapak Ibu coba tolong perhatikan dulu pergerakan saya. Yang namanya pergeseran itu bisa jadi geser ke depan, tetapi bisa jadi juga geser ke belakang. Geser ke depan namanya progres, geser ke belakang namanya regress. Yang menyebabkan pergeseran adalah peristiwa yang terjadi. Ketika saya sedang mengalami, saya duduk di kursi roda dan kemudian pakai tongkat, ada chance, ada kesempatan besar untuk saya bergeser mundur. Tetapi saya percaya ketika Tuhan ada di pihak kita, maka siapakah yang akan jadi lawan kita? Percayalah bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Yang gak boleh adalah digress. Ke depan itu progres, ke belakang itu regress. Ke depan itu kemajuan nyata, ke belakang itu kemunduran. Yang paling bahaya adalah digress, Anda keluar dari jalur. Ketika peristiwa yang rasanya berat, badai yang bertubi-tubi dan silih berganti, menyebabkan Anda tidak lagi percaya sama Tuhan, tidak lagi percaya sama janjinya, tidak lagi sabar menunggu jawaban doa, maka yang terjadi bukannya progres dan regress, tapi yang terjadi adalah digress. Untuk itu kita mau sama-sama balik lagi kepada jalur kita, 16 hari kita masih punya untuk sama-sama dibekali. Dan gereja ini adalah gereja yang begitu peka dengan suara Tuhan. Dan jemaat dibekali dengan satu subtema, iringan nubuatan untuk tahun depan yang penuh kemenangan dan berkat internasional. Saya nih waktu mempersiapkan ini durasinya 2-3 minggu Bapak Ibu. Saya minta lagi jawaban dari Tuhan. Saya minta lagi apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat jemaat di tempat ini. Dan ketika saya merenungkan dan mempersiapkan subtema ini, highlightnya atau sorotannya ada di 2 kata utama. Yaitu 3 kata total ya. Yaitu yang pertama adalah kata kemenangan. Yang kedua adalah kata berkat internasional. Ketika kata kemenangan bercampur dengan berkat internasional, Tuhan kasih saya rema. Gina, internasional itu jauh. Internasional itu ibarat seseorang ingin bepergian lintas negara. Baru namanya internasional kan? Kalau nggak lintas negara cukup dinamai domestik saja. Tapi kalau internasional dinamai dengan lintas negara. Tuhan kasih rema ini, saya uji di minggu kedua, saya uji menjelang minggu ketiga, keluarnya tetap sama. Dan untuk itu saya percaya ini adalah pesan khusus bagi Anda. Nah, orang yang mau bepergian lintas negara yang jauh itu, kategori internasional itu pasti menggunakan pesawat. Dan pasti untuk berangkat membutuhkan dokumen penting, betul?
Kalau kita berangkatnya domestik dengan pesawat, Anda cukup punya KTP dan tiket, that's it. Tapi kalau Anda mau lintas negara, nggak bisa pakai KTP. Anda harus pakai paspor yang berlaku. Pasportmu berlaku saja, belum mati pasportnya, tetapi 2 bulan lagi akan berakhir, Anda nggak bisa pakai itu ke luar negeri. Minimal harus 6 bulan, betul? Dan ketika Anda mau berangkat lintas negara, Anda harus punya izin masuk dari negara yang mau Anda kunjungi. Namanya visa. Nah ini 3 minggu di kepala saya, visa. Ini apa sih Tuhan? Tuhan mau bicara apa sih visa? Sampai akhirnya saya menemukan, saya baru tahu. Rema yang pertama adalah visa selalu menempel pada dokumen, betul? Oh Anda kalau apply visa, dia nggak kertas lembaran dilepas sendiri nggak. Pasti akan di-attach, disematkan, ditempel, biasanya stiker, di dalam paspor Anda. Jadi rema pertama kita tahu bahwa visa ditempel melekat dengan identitas diri atau paspor yang masih berlaku. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Pastikan identitas kita sebagai anak-anak terang masih valid. Pastikan Anda dan saya masih cocok disebut anak-anak terang. Lewati peristiwa apapun dalam kehidupanmu, ups and downs, saya tetap bawa terang. Bapak Ibu ketika saya ada di kursi roda, mama saya meninggal, begitu banyak silih berganti dan bertubi-tubi. Itu rasanya kalau dikasih warna gelap sekali masa dalam kehidupan saya. Tapi justru di dalam masa yang gelap harusnya kita signifikan menjadi anak terang. Amin. Coba bilang kanan kiri, yang gelap cuman masanya. Lah kita tetap anak terang. Amin. Itulah identitas diri kita. Nah oleh sebab itu validasinya punya 3 kriteria. Kita baca sama-sama ya di Efesus 5 ayat 8-10 dengan keras. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Kita ambil 3 ayat saja. 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, karena terang hanya berbuahkan. Ini hasil anak terang. Yang pertama apa? Kebaikan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Bukan hanya itu. Anda punya 3 buah ini. Yang ke-10 masih harus diuji. 3, 2, 1. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi rema ini mengingatkan kepada kita untuk memastikan sebelum kita take off, meninggalkan 2024 kita dan siap masuk dalam tahun kemenangan dan berkat internasional, paspor identitas diri Anda valid. Maaf, kalau nggak valid lagi, Anda nggak bisa menikmatinya. Kita akan ketinggalan. Itu adalah rema yang pertama. Rema yang kedua adalah jenis visa itu macam-macam, betul? Nggak semua negara bekerja sama dengan salah satu negara required visa. Contoh, orang Indonesia kalau pergi ke Singapura kan nggak perlu pakai visa, betul ya? Tetapi sekalipun tidak perlu pakai visa, artinya Anda bebas boleh masuk tanpa dokumen ekstra. Itu pun ketika Anda berada di Singapura, ada batasannya, ada masanya. Bukan berarti karena nggak pakai visa, Anda berangkat ke Singapura boleh tinggal di sana sampai Maranatha. Nggak bisa, cuma 30 hari Bapak Ibu, habis itu Anda harus pulang. Ada negara yang mengizinkan visa yang lebih mudah, namanya visa on arrival, VOA. Tapi setahu saya ya, saya baca Indonesia ini bekerja sama dengan 80 negara di dunia yang tidak require visa atau hanya VOA, visa on arrival. Itu tuh nggak ada yang bebas sampai selama-lamanya. Paling lama itu di Afrika. Salah satu negara di Afrika boleh kita tinggal sana sampai 90 hari. Tapi hari ke-91 Anda harus pulang, nggak bisa. Hari ke-90 bahkan Anda harus pulang. Jadi durasinya itu masanya antara 14 sampai dengan 90 hari. Tergantung Anda di sana hanya mau visit kunjungan liburan, atau Anda di sana mau bekerja, atau di sana mau tinggal. Makanya untuk segala sesuatu itu ada masanya. 2 ini nih yang waktu saya persiapkan dikasih sama Tuhan. Jadi kita mau baca sama-sama ayatnya ya, supaya kita dikuatkan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. 3, 2, 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada. Oh, saya percaya Tuhan punya kerinduan untuk kita memperoleh kemenangan. Karena kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Ya. Dan saya percaya nggak ada yang susah
buat Tuhan mengirimkan berkat bangsa-bangsa dan Anda menikmati berkat internasional. Siapa yang percaya nggak ada yang susah buat Tuhan? Amin. Pertanyaannya, valid nggak paspor identitas anak terangnya? Bukan Tuhan nggak mau kasih. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sebab ketika kemenangan diberikan, ketika berkat bangsa-bangsa, berkat internasional ada dalam kepercayaanmu, belum tentu hidup kita makin benar sama Tuhan. Oleh sebab itu, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Gitu firman Tuhan tadi ingatkan. Lalu kemudian yang kedua, ingat untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Bapak Ibu, kalau Anda ketinggalan dengan pergerakan di gereja ini, bukan berarti Tuhan gak sayang Anda. Artinya Anda kehilangan kairosnya Tuhan. Tuhan tetap adil, Tuhan tetap sayang. Cuman kita aja yang gak siap untuk menikmati berkat ini. Hati-hati ya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar. Apa yang harus kita lakukan? Harus rela untuk masuk dalam masa tunggu atau waiting zone. Gini Bapak Ibu. Anda mau apply visa aja harus tunggu, betul? Setelah Anda dapat visanya, Anda harus berangkat, ngambil paspornya aja harus ngantri. Ketika Anda sudah punya paspornya dan sudah distempel visanya atau ditempel visanya di paspor Anda beli tiket lalu kemudian berangkat ke airport aja untuk bisa boarding, Anda harus ngantri, betul? Ketika Anda sudah boarding, berarti Anda sudah masuk di pesawat, mestinya udah aman sih. Kalau sudah boarding, sudah masuk di pesawat, berarti Anda sudah valid identitasnya. Berarti visanya sudah ada. Berarti sebentar lagi berangkat. Itu aja masih disuruh tunggu untuk taxiing, betul? Kan pesawat nggak bisa langsung take off. Pesawat harus antri untuk take off-nya. Nyalahin engine-nya dulu, makanya bunyinya sampai besar sekali. Gitu. Sampai dia siap baru dia bisa take off. Oleh sebab itu Tuhan kasih kepada kita bahwa apa yang harus kita pelajari untuk menikmati kemenangan dan berkat internasional itu ada 5 menunya hari ini. Jadi saya sudah taruh di depan supaya kita bisa belajar pertama. Yaitu tadi pagi sudah disampaikan tentang the waiting zone. Maaf ya, kita nggak bisa menikmati kemenangan. Kita nggak bisa menikmati berkat internasional kalau kita tidak jadi orang yang sabar dalam masanya Tuhan berikan. Dalam masa tunggunya Tuhan. Ini ya, saya tuh sempat bertanya-tanya sama Tuhan. Baru mau khotbahin tentang hal ini, saya sudah merasakan tentang waiting zone. Jadi kemarin itu keberangkatan saya ke Surabaya bukan dari Jakarta, tetapi dari Bali, dari Denpasar. Kenapa? Sebab ada acara yang harus saya kunjungi di sana. Denpasar Surabaya itu cuma 40 menit, paling lama 45 menit, betul? Saya harusnya dischedulkan sampai Surabaya semalam itu jam 18.00. Anda tahu saya sampai di Surabaya jam berapa semalam? Hampir jam 12 malam. Jadi terbangnya cuma 40 menit, delay nunggunya itu 6 jam totalnya. Tiba di hotel hampir jam 12, hampir jam 00.00. Untung saya nggak pakai sepatu kaca, jadi tidak berubah. Kalau enggak saya berubah seperti jam Cinderella gitu ya. Saya sampai bilang begini sama companion yang nemenin. Orang itu ya, saya disuruh menghidupi khotbah duluan. Baru mau khotbah tentang masa tunggu, sudah disuruh tunggu sama Tuhan. Coba bilang sama kanan kiri, kita cuma dengar, dia merasakan. Jadi berkat saya besar. Amin. Sampai tadi ngobrol sama companion bilang gini, biasanya orang dengar khotbah dulu baru melakukan. Saya kebalik. Saya melakukan dulu, baru kemudian kita sama-sama dengar khotbahnya. Di situ saya lihat ada ibu-ibu marah luar biasa dengan maskapai yang kami pakai. Karena ada maskapai lain yang tidak bisa terbang karena keadaan cuaca ya. Kemarin itu cuacanya buruk sekali. Berkabut sehingga pesawat yang kami mau pakai itu biasanya kan dari satu kota, dia landing dulu, cleaning dulu, dibersihkan dulu baru kami masuk. Itu aja pesawatnya nggak bisa landing. Jadi pesawatnya putar-putar di atas sampai kehabisan bahan bakar. Lalu kemudian yang mestinya landing di Bali, dia landing di Lombok untuk isi bahan bakar. Begitu dia isi bahan bakar di Lombok, pesawat yang kami akan gunakan ini, hujannya pindah dari Bali ke Lombok. Kalau nggak percaya nanti cek BMKG. Jadi bensin dia penuh, dia nggak bisa terbang ke Bali. Alhasil saya baru terbang jam 10 malam. Mestinya jam 6 itu saya sudah sampai di Surabaya. Ya.
Lalu kemudian di situ ada ibu-ibu yang luar biasa, bukan marah Bapak Ibu, kategorinya murka. Wah, kalau orang murka itu uncontrollable suaranya, gesturnya. Di situ saya baru ngerti, Tuhan begitu sayangnya Tuhan sama jemaat di tempat ini. Sampai aku yang mau nyampein pesan aja harus ngerasain dulu Tuhan. Supaya dapat pesannya baru dan fresh. Saya kasih tahu ya, kesabaran itu bukan kemampuan untuk menunggu. Kesabaran adalah kesanggupan untuk tetap berperilaku baik di saat penantian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang percaya pasti akan terima kemenangan? Sabar menanti janji Tuhan. Siapa yang percaya berkat internasional itu bagianku Tuhan? Sabar dengan tetap berperilaku baik. Coba bilang kanan kiri, gak perlu marah-marah. Yang kanan, gak perlu murka-murka. Dan saya temukan yang murka ini, kategorinya saya sebut murka ya. Karena satu airport dengar suaranya. Tuh dia yang murka, saya yang malu. Coba. Aduh. Ini ibunya gimana ya, mau dibilangin apa enggak, karena udah merah sekali, saya takutnya nanti darah tinggi atau gimana, ngamuk sekali. Lalu kemudian dalam ngamuknya itu semua orang yang berusaha untuk menenangkan jadi salah. Ternyata orang ini duduk di business class, saya duduk di ekonomi. Saya kasih tahu ya, bayarnya lebih mahal dia, tapi sampainya juga enggak duluan. Makanya saya tenang. Dengar dengan baik, orang yang bayar harga lebih mahal, pasti anxiety-nya akan lebih tinggi. Tapi hari-hari ini kita belajar sama-sama, kita semua akan menikmati berkat Tuhan yang sama. Amin. Ya. Oleh sebab itu, di ibadah yang kedua, yaitu ibadah Anda saat ini, habis beres urusan masa tunggu, buah roh kita yaitu kesabaran diuji. Kesabaran itu ada 3, by the way, boleh dicatat ya, saya tidak masukkan di slide. Sabar sama orang lain, itu namanya hormat. Sabar sama keluarga, itu namanya cinta. Sabar sama jawaban doa yang Anda mungkin belum terima sekarang, itu namanya iman. Masih adakah iman di bumi ini? Itulah yang dicari Tuhan. Masih adakah iman di bumi ini? Sabar menanti janjinya Tuhan, karena kita sudah ada dalam rancangannya. Amin. Nah, di ibadah yang kedua ini Anda harus aktivasi mentalnya. Yaitu devisa, sampai nanti ibadah 3 devisa juga, 4 devisa, 5 devisa, tapi dipretelin. V-nya, I-nya, S-nya, dan A. Nah, untuk Anda adalah V-nya, Anda harus punya mental victor, not a victim. Anda harus punya mental pemenang, bukan mental korban. Mental korban itu senang ngasihanin diri sendiri, mental korban itu isi dari mulutnya adalah keluhan. Mental korban itu adalah senang membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, padahal harusnya dia ngerti hidupnya sangat istimewa di hadapan Tuhan. Coba tanya kanan kiri, kamu victor apa victim? Mana Pak Victor di sini? Ada hadir? Ya. Oleh sebab itu kita siap-siap ya, kalau identitas paspor anak terangnya sudah valid, visanya sudah approve, kita siap take off untuk tahun penuh kemenangan dan tahun di mana kita terima berkat internasional. Jadi saya mau jelaskan ada 3 K dan kita bagi tugas. K yang pertama adalah konteks. Sampai dengan slide ini, nanti kalau Anda ikuti sampai dengan ibadah yang kelima, ini saya akan berhenti di sini sebagai konteks, harus dijelasin konteksnya. Itu bagian saya, itu tugas saya. Lalu saya akan menjelaskan K yang kedua, yaitu konten. Khusus untuk ibadah jam 10, kontennya adalah victor, not a victim. Nanti baru di ibadah 3 dan 4, di bagian konteks dia split slide-nya. Nah, bagian Anda adalah menyediakan K yang ketiga, yaitu kontainer. Kontainer hati dan kontainer pikiran, supaya kita bisa siap untuk masuk dalam tahun yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Di ibadah 3, nanti ketika Anda sudah beres dengan devisa bagian V, Anda akan masuk ke bagian yang I, yaitu ngecek dulu niatannya. Makanya judulnya intention and attention. Kalau niatan kita benar, Anda take off-nya with the power of love, not the love of power. Anda take off-nya dengan kasih kuasa Tuhan, bukan dengan mengasihi kekuasaan. Power of love jauh beda dengan love of power. Anda harus cek dulu nih apa niatannya.
Karena attention atau perhatian itu akan mengikuti dari mana asal niatan itu. Nanti ya di ibadah yang ketiga. Dan di ibadah yang keempat, seperti biasa kalau kita sudah masuk dalam penerbangan lintas negara yang cukup panjang dan jauh, seat belt on. Turbulensi kehidupan adalah bagian dari perjalanan. Jangan takut sepanjang Anda pakai seat belt. Seat belt itu yang akan menjaga Anda ketika peristiwa silih berganti dan bertubi-tubi terjadi, Anda nggak terlempar. Ketika pergeseran terjadi, mungkin tahun ini diberikan di kursi roda, tapi itu membuat saya makin cinta Tuhan. Pastor Philip sudah cerita juga dengan Anda ya, dengan kesaksian. Diberikan seizin Tuhan, sakit yang tidak pernah diperkirakan, tapi itu membawa semakin lekat kepada Tuhan. Yang penting gak terlempar. Kalau Anda terlempar, berarti selama ini terbang gak pakai seat belt. Seat beltnya itu firman Allah. Seat beltnya itu adalah doa, pujian, penyembahan. Peristiwa boleh terjadi dalam kehidupan ini. Seat belt on. Itu yang akan membuat Anda kuat di dalam Tuhan. Amin. Lalu kemudian terakhir Anda akan dengar tentang arrival. Ya kan kita gak mungkin terus-menerus di udara. Tapi kan suatu ketika kita akan arrive, betul? Siapa yang pernah keluar negeri begitu arrival Anda sampainya nggak langsung di kotanya, di restorannya, di hotelnya, Anda sampainya tetap di airportnya, betul? Belum tentu bisa keluar Bapak Ibu, jangan-jangan sudah sampai ke negaranya tapi cuma sampai di airportnya. Kenapa? Karena begitu Anda arrive, ada dua pintu keluar. Pintu keluar airport itu ada yang warnanya hijau, namanya nothing to declare. Aman Anda, keluar aja lewat pintu yang hijau. Nggak ada yang perlu dilaporkan, Anda masuk ke kotanya, Anda bisa balik ke hotel, Anda bisa menikmati kotanya. Tapi kalau Anda punya sesuatu yang harus custom declare, Anda harus pergi ke pintu warna merah kan. Nah pintu warna merah itu kalau Anda masih bawa sampah, sampah-sampah 2024 jangan dibawa lagi masuk 2025. Kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan 16 hari ini buang. Karena nanti Anda jadinya masuknya ke dalam custom to declare. Dan itu menyebabkan penundaan untuk Anda menikmati berkat internasional. Dengar dengan baik, bukan Tuhan gak kasih. Tuhan pasti kasih karena Tuhan mencintai anak-anaknya. Penundaan itu kita yang menyebabkan karena sampah kita belum kita buang di 16 hari ini. Nah oleh sebab itu kita siap-siap ya sebagai tahun yang penuh kemenangan. Mental kita harus mental pemenang, bukan mental korban. Kenapa sih? Because you will win. Trust me. And you will win again. And you will win more. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan tidak pernah dituliskan Anda dan saya hanya pemenang. Anda dan saya adalah manusia-manusia yang lebih daripada pemenang. Berarti menangnya berapa kali? Coba bilang kanan kiri, ratusan. Menangnya berapa kali? Berkali-kali. Kalau menangnya berkali-kali, berjuangnya berapa kali? Awas ya, jawab sekali ya. Siapa yang mau menang berkali-kali angkat tangan tinggi. Turunkan tangan sebelahnya, siap-siap berjuang berkali-kali. Oh nggak bisa, sebab kita itu nggak bisa dihapus. Kita tidak boleh mengurangi satu kata di dalam Alkitab dan menambahkannya kok. Ini udah bagian kita baca sama-sama Roma 8 ayat 37. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Anda akan menang, amin. Anda akan menang lagi, amin. Anda akan menang lebih lagi, amin. Anda akan berjuang berkali-kali. Lah sepi yang belakang. Gak bisa Bapak Ibu, ini sepaket ya. Oleh sebab itu sekarang kita lihat setelah kita aminkan gimana sih Gina. Coba boleh lihat dulu gak bentuk perjuangannya. Gitu kan ya. Saya akan siap kalau saya lihat dulu. Sebetulnya kita harusnya percaya dulu tanpa harus melihat ya. Tapi kalau Anda perlu melihat dulu bentuk perjuangan ya perhatikan ada 3 tangga menuju sampai win more. Berarti perjuangan kita juga ada 3 macam. Siapa yang percaya bahwa kemenangan itu sudah diberikan sebetulnya dalam kehidupan kita? Enggak semua nih ya. Berarti masih ada keraguan. Siapa yang percaya bahwa sebetulnya kemenangan itu telah diberikan? Oke, good. Kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 57 sampai 58. 3 tangga dan 3 piala ya.
Kita baca sama-sama 57 dengan keras. 3, 2, 1. Tetapi syukur kepada Allah yang jadi udah belum? Sudah dikasih. Yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba sampai sini stop, bilang dulu sebelahnya, udah dikasih. Jadi tahun depan penuh kemenangan itu udah bagian kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu siapkan bagianmu. Yuk lanjut 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih disuruh apa? Berdirilah teguh, terus jangan goyah, terus giatlah selalu dalam. Nah ini maksud saya mental pemenang. Bukan mental pecundang atau mental korban. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah gini, kita kalau baca firman Tuhan, kita mesti ngerti bahwa firman Tuhan itu selalu ketika ada janjinya itu iya dan amin, pasti digenapi. Tapi janji itu selalu disematkan dengan perintah. Gitu kalau baca firman Tuhan. Jadi saya mau tanya sama jemaat ya. Ayat 57 yang Anda lihat di slide, itu perintah atau janji? Itu perintah atau janji? Oke, yang bilang janji angkat tangan kanan. Yang bilang perintah angkat tangan kiri. Yang gak ngerti bahasa Indonesia mau diapain ini? Ulang ya. Ayat 57 itu perintah atau janji? Janji. Siapa percaya ini pasti digenapi? Saya percaya, amin. Ayat 58 perintah apa janji? Perintah. Jemaat lebih suka janji apa lebih suka perintah? Jemaat tuh ya, kalau janji Tuhan diklaim-klaim, aku klaim janjimu. Mestinya ganti, Tuhan aku lakukan perintahmu. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 15 menuliskan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, bukan mengklaim janjiku. Coba bilang kanan kiri, bertobat yuk. Kalau janji jadi klaim-klaim ya. Saya ngajar di financial institution itu 10 tahun menjelang 11 tahun sekarang ya. Di dunia asuransi itu, klaim baru bisa keluar kalau Anda bayar premi. Jangan coba-coba Anda minta ngeklaim, tapi Anda nggak pernah bayar premi. Maaf ya. Janji itu nggak bisa keluar loh kalau Anda nggak bayar premi doa, premi pujian dan penyembahan. Anda nggak masuk dengar isi hati Tuhan, selalu nggak punya waktu baca Alkitab, nggak pernah ikut CG. Maaf kalau tersinggung ya. Makanya jangan cuma pinter ngeklaim janji. Karena piala hanya diberikan bagi mereka yang telah memperjuangkannya dengan 3 kriteria ini. Jadi ada 3 piala ya untuk analogi saja. Yang pertama adalah orang yang berdiri teguh. Saya beri warna hijau, saya beri warna berbeda supaya gampang ngejelasinnya. Berbicara bagi mereka yang punya prinsip, mereka yang tegar dan mantap. Bahasa Inggrisnya ini adalah steadfast and firm. Jadi nggak mudah goyah nih. Ini orang yang model nggak mudah goyah, pasti persiapannya matang, betul? Anda kalau tahu atlet itu merayakan kemenangan karena dia sudah berjuang. Perayaan kemenangan itu cuma 30 menit. Paling-paling pakai press conference tambah 30 menit lagi 1 jam beres sudah. Kemudian dikasih bunga, konfeti keluar. Paling lama konfeti keluar juga cuma 15 detik, betul? Kalau nggak habis kertasnya. Gitu ya. Perayaan itu paling lama cuma 1 jam. Pertanyaan saya, persiapan atlet apakah 1 jam? Enggak. Persiapan atlet lebih dari 1 jam. Perayaan kemenangan 1 jam sudah kelamaan, betul? Artinya persiapkan dirimu lebih lagi di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan jangan goyah, saya kasih warna biru supaya nanti menjelaskannya gampang. Bahasa Inggrisnya immovable, Anda tuh nggak bisa pindah ke lain hati apapun alasannya. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Peristiwa apapun tidak bisa menggantikan Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam hati kita. Giat selalu, saya beri warna kuning. Giat selalu ini kalau pakai bahasa Inggrisnya sinonimnya adalah melampaui artinya. Artinya Anda waktu memberikan buat Tuhan nggak asal-asalan. Anda persiapannya ekstra. Anda nggak hitung-hitungan sama pekerjaan Tuhan. Makanya ini waktunya kita berbenah diri. Nah kalau mau benahin harus disisir satu persatu supaya rapih. Kita sisir dulu bagian yang pertama ya. Berdirilah teguh. Dalam arti sinonim bahasa Indonesianya juga artinya tegar, juga artinya tabah.
Tegar itu bukan sekedar kuat ya Bapak Ibu, tapi sudah siap berjuang dan sudah tahu kemenangan telah diberikan. Mentalnya adalah mental pemenang. Dengar dengan baik. Jadi jangan mengeluh tapi mulai mengeluh-elukan Tuhan. Jangan jadi orang yang rendah diri tapi wajib jadi orang yang rendah hati. Isinya jangan hanya menuntut sama Tuhan, tapi mintalah Tuhan untuk menuntun kehidupan Anda. Karena hidup victim atau hidup dari korban akan meleset. Tapi hidup dari victor atau pemenang sudah pasti melesat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini hidup adalah pilihan ya, Anda yang memilih. Tabah itu bukan asal terima kenyataan loh. Tabah itu punya kekuatan sabar yang tadi Anda sudah sama-sama catat ada 3 macam ya. Nah perjuangan yang sesungguhnya itu hanya diberikan bagi orang-orang yang siap. Karena orang-orang yang siap pasti sudah pernah terima nasihat untuk tetap berjuang. Kita juga sudah seringkali terima nasihat kok. Sabar, tunggu waktu Tuhan, kamu pasti bisa, jangan putus asa. Nah kita baca di dalam firman Tuhan ada loh satu perikop tentang nasihat supaya tetap berjuang. Jadi untuk bagian 1 saya kasih 1A ya, karena di dalam pesannya itu ada 3 macam juga. Jadi kita masih di dalam poin 1 tapi bagian yang A. Kita baca ayat 27 dari Filipi 1, 3, 2, 1. Hanya hendaklah hidupmu disuruh apa? Berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi saya kasih gambar alignment ya, karena di sini dimintanya adalah berpadanan. Saya kasih nomor 1 sampai dengan nomor 7. 7 lingkaran itu merepresentasikan fase kehidupan manusia. Yang pertama kita dilahirkan sebagai bayi, yang kedua tumbuh kembang sebagai anak, ketiga kita jadi remaja, keempat dewasa muda dan mulai bekerja, kelima mulai membangun keluarga, keenam mulai jadi orang tua dan punya anak, ketujuh menjadi kakek dan nenek. Itulah fase kehidupan manusia. Coba perhatikan, sudahkah berpadanan antara Injil Kristus yang teguh dan tegak berdiri hidup benar di dalam Tuhan dengan kehidupan kita sebagai manusia selama ini? Coba perhatikan Bapak Ibu, itu angka 3 dan angka 7 di bagian hidup manusia nggak mungkin keluar jalur kalau tidak sedikit-sedikit coba-coba keluar jalur di nomor 1, 2, 5, dan 6. Nggak mungkin orang berani keluar jalur kalau nggak coba-coba dulu. Sedangkan carang yang lepas saja dia pasti tidak akan berbuah. Carang yang lepas dari pokok sudah pasti tidak berbuah. Nah oleh sebab itu caranya gimana? Mencintai firman dengan lengkap. Mencintai janjinya dan percaya, mencintai perintahnya dan melakukannya. Terus ditanya bagaimana caranya bisa mencintai firman Tuhan? Harus punya support system. Makanya di situ ditulis dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berarti udah gak bisa lagi nih tahun depan Anda tidak hidup berkomunitas. Udah gak bisa lagi tahun depan harus dipaksa dulu ikut CG. Itu pun juga kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Coba bilang kanan kiri, itu bukan saya. Kok sedikit sekali suaranya terdengar ya? Oleh sebab itu saya mau kesaksian sedikit ya. Rumah kami itu jadi markas CG. Jadi anak saya tertanam di GMS Tangerang. Makanya anak saya bilang, "Mah, kita tinggal di Tangerang, Mama berangkat ke rooftop, Pastor Philip lagi Natalan sekarang di Tangerang ya." Rumah kami jadi markas CG, kami nggak punya anak laki ya, jadi 2 putri kami itu sudah bermultiplikasi, satu juga sudah CGL, yang satu lagi pelayanannya di PAW, yang satu lagi di kostum pelayanannya. Lalu kemudian bermultiplikasi beberapa kali sampai totalnya sekarang ada 18, harus bermultiplikasi lagi ya untuk kesekian kalinya, dan semuanya anak laki. Wah, katanya jarang loh CG isinya anak laki semua. Tapi khusus di markas di rumah saya karena hari Rabu adalah CG adeknya, hari Kamis adalah CG kakaknya, kadang-kadang CG gabungan di rumah juga. Memang rumah kami markas lah ya. Saya bilang kenapa ya yang dikirim anak laki lagi? Kata anak saya, "Mama sih kalau doa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, padahal kami pengen jiwi-jiwi." Jadi mulai besok Mama tolong ganti ya khotbahnya, Tuhan kirimkan jiwi-jiwi juga ke rumah kami gitu ya.
Nah, mengucap syukur bahwa mereka bertumbuh jadi pribadi yang kuat. Pertanyaannya adalah apakah hidup kita sudah berpadanan dengan Injil Kristus? Usia mereka adalah usia remaja. Usia mereka adalah kalau kita lihat di sini usia nomor 3. Usia pelencengan sering terjadi. Makanya dukung kegiatan AOG ya, buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, lalu kemudian kita lihat bagian yang B-nya diteruskan di ayat ke-28. 3, 2, 1. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh dengan keras bagi mereka. Semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari, untuk Anda bisa tetap berdiri teguh, Anda selain harus sepadan dengan Injil Kristus, Anda juga harus pilih tanda yang jelas. Mau pilih tanda keselamatan atau tanda kebinasaan. Ini nggak bisa sih, kita harus sekarang periksa diri kita, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan manusia. Ini bukan tentang hadapan Tuhan, ini bukan tentang menyenangkan manusia, tapi tentang menyenangkan Tuhan. Ini bukan tentang mengejar kesuksesan dunia, tapi mengejar perkenanan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika Allah berkenan dalam kehidupan kita, semua akan jadi lebih mudah. Amin. Ya. Oleh sebab itu, bagian devisa V ini statusnya harus approve. Sekarang di ayat yang ke-29 dan 30, kita lanjutkan sama-sama di slide berikutnya. 3, 2, 1. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Terus, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi untuk bagian 1C-nya bukan lagi suruh pilih tanda yang jelas, tetapi dikaruniakan seimbang. Untuk percaya dan untuk menderita, artinya kita harus rela sangkal diri. Gak mudah loh untuk sangkal diri. Kenapa Tuhan izinkan 8 bulan saya inaktif dan sempat nggak bisa melayani Tuhan, sempat nggak bisa bekerja, saya dididik Tuhan untuk menyangkal diri. 8 bulan yang menurut saya sepertinya gelap itu, tapi mengajarkan saya banyak hal. Sehingga lahirlah lagu ketiga, saya bukan pencipta lagu, tetapi dalam masa tunggu tersebut, lahirlah lagunya. Karena teman saya cuma jam, tongkat, dan Alkitab. Dan di situ saya beroleh kekuatan yang baru. Saya bersyukur buat segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Saya bacakan saja liriknya ya. Kalau covernya itu ada seorang wanita yang sedang duduk karena nggak bisa berdiri, itu saya. Walaupun di situ gambarnya lebih kurus. Sebelahnya ada tongkat, sebelahnya ada jam. Saya izin tidak menyanyikan ya, karena sampai sekarang masih belum kuat, setiap kali menyanyikan pasti nangis. Di bait pertama, ketika peristiwa tak kupahami seolah terpisah dari kuatnya hati. Ada lagi, silih berganti, badai demi badai berganti. Terasa waktuku terhenti mengolah kesabaran menanti. Baru tahu bahwa kesabaran bukan kemampuan untuk menunggu, tapi tetap berperilaku baik di saat penantian. Dan jika tidak semuanya ku mengerti, setelah terbelah lembah silih berganti. Ternyata kasihmu abadi, berbuah kisah jadi berarti. Kita itu terlalu senang untuk menancapkan bendera kemenangan di atas gunung. Tanda bahwa kita menang. Jangan pernah lupa, Anda gak bisa ke atas gunung kalau gak mampir-mampir ke lembah. Lembah adalah bagian perjalanan kita menancapkan bendera kemenangan di gunung itu. Nah, oleh sebab itu korusnya yang menjadi kekuatan bagi saya itu ada di Mazmur 116 ayat yang ke-7. Jadi saya katakan, ku ada di masa tunggumu Tuhan. Ku dapati asa itu harapan. Ku dapati asa hidupku Tuhan. Tenanglah, lagi ngomong sama diri sendiri. Jina tenang Jina gitu. Jadi lagu deh, tenanglah jiwaku tenanglah. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan itu tertulis dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kita baca TB-nya ya, terjemahan barunya. 3, 2, 1. Kembalilah tenang. Hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik. Ternyata saya temukan dalam terjemahan MILT 2008 yang mendekati harafiah, dia tidak pakai kata tenang. Dia pakai kata perhentian. Jadi seizin Tuhan, saya masuk dalam sabbatical terpanjang. Supaya saya bisa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan tidak bergerak terlalu cepat. Karena Amsal sudah menuliskan, di ibadah 1 saya sudah jelaskan, orang yang tergesa-gesa itu akan salah langkah, orang yang tergesa-gesa itu akan mengalami kekurangan.
Dan Tuhan jaga sedemikian rupa hidup saya. Masuk dalam masa tunggu. Kemarin itu di airport ada 2 respon. Respon bersyukur, haleluya delay. Berarti saya dijaga Tuhan untuk selamat. Betul? Atau respon yang kedua, ibu-ibu murka. Minta dipercepat keberangkatannya. Pilotnya aja gak berani terbang, kok dia berani terbang. Luar biasa kan? Ada 2 respon. Ketika Tuhan izinkan ada masa tunggu dalam hidupmu, responmu akan menentukan. Kenapa? Ketika Anda masuk dalam masa tunggu, Anda akan bisa dikasih jalan untuk tidak goyah. Jadi berdiri teguh aja, dijelasinnya 1A, 1B, 1C. Supaya Anda bisa masuk ke yang nomor 2. Yaitu jangan goyah. Ini ya, waktu saya persiapkan khotbah ini Bapak Ibu. Kan udah jelas tulisannya jangan goyah. Ada 1 ayat yang Anda harus kupas baru ngerti, betul? Ada ayat yang gak usah dikupas-kupas, udah ngerti, orang tulisannya udah begitu. Ini jangan goyah, gak usah dikupas-kupas lagi. Gimana ngupasnya? Tuhan kan sudah dimengerti, sudah mudah. Tuhan tuntun saya sedemikian rupa, kamu gak perlu kupas, kamu hanya perlu kasih contoh. Dan saya buka KBBI mau gak mau. Di KBBI ada 2 contoh. Yaitu yang pertama contohnya gigi. Yang kedua contohnya tiang. Terus saya gini, ya kalau dari contoh lebih susah lagi ngejelasinnya Tuhan. Tuhan tuh berdialog. Emang siapa yang suruh kamu ngejelasin? You don't need to teach. Kamu cuma perlu tanya pengalaman dari jemaat di tempat itu. Oke Tuhan, jadi saya mau tanya dulu ya. Karena jangan goyah. Itu dalam terjemahan artinya kukuh letaknya dalam kurung tentang apa? Gigi, lalu tiang, yang ketiga apa? Dan sebagainya gak disebut kan? Ini cuma urusan 2 nih yang terhighlight, gigi tiang. Saya cuma disuruh nanya, jadi saya mau taat sama Tuhan. Siapa di sini yang pernah merasakan giginya goyang? Masa gak semua? Berarti itu gigi susu semua dong. Anda pakai gigi permanen apa pakai gigi susu? Ini kalau udah usia segini semua pasti bukan gigi susu ini. Siapa yang pernah merasakan gigi goyang? Nah gitu dong, jujur. Pertanyaan saya kedua, siapa yang pernah merasakan gigi goyang lalu memain-mainkan dengan lidah? Terima kasih buat kejujuran Anda. Dimajuin ke depan, diputar balik, kiri, kanan, betul? Akhirnya dia membuka rongga lebih besar. Belum copot, cuman bikin rongga lebih besar. Sehingga ketika Anda makan, kalau Anda cucinya nggak bersih, akan masuk makanan yang tertinggal di dalam rongga yang bekas Anda main-mainin tadi. Gara-gara Anda main-mainin itu. Lalu kemudian ketinggalanlah makanannya. Kalau nggak bersih terjadilah infeksi, baru terjadilah sakit gigi. Siapa yang pernah merasakan sakit gigi di sini angkat tangan? Banyak ternyata ya. Apa sih remanya? Kalau kita tidak berakar dalam Kristus, kita akan mudah goyah. Lalu Anda main-mainin hidup Anda. Makin berani keluar jalur. Gak apa-apa, ntar juga Tuhan ampuni. Main-mainlah Anda dengan hidup Anda. Rongganya makin besar. Dan ketika rongganya makin besar, bakteri-bakteri dunia akan masuk dalam kehidupan Anda. Anda sakit rohani. Anda tahu sakit rohani? Dikasih teguran tersinggung, dikasih koreksi pindah gereja. Coba bilang sama kanan kiri, begitu maksudnya. Iman Anda jadi mati, hidup rasanya ngilu. Kekristenan model begini akan jadi batu sandungan. Dan ketika dia jadi batu sandungan baru nyambung dengan urusan tiang. Gimana sih bahan khotbah masa slide-nya gigi sama tiang? Gini Bapak Ibu. Ketika hidup Anda tidak jadi berkat, ketika hidup Anda jadi batu sandungan, ini urusannya sama tiang. Tuhan ingatkan ketika kami membangun rumah pasca tsunami di Aceh dan di Nias. Itu kalau saya sama suami ke Nias itu bisa 2 minggu ke sana karena kami membangun rumah untuk para korban. Itu kami tinggalnya di rumah contoh. Sedangkan para korban masih tinggal di tenda karena rumahnya rubuh semua sejak tsunami. Lalu kemudian setiap kali ada aftershock, kan gempanya kan masih ada lagi kan ya.
itu pasti mereka akan bilang, Pak Frans, Bu Gina keluar. Kami harus keluar dari rumah permanen. Karena kalau nggak keluar dari rumah permanen yang adalah rumah contoh itu, nanti kalau dia kolaps, kami akan ketiban dengan reruntuhan. Jadi dia bilang keluar. Itu berarti aftershock. Anda tahu pernah lari nggak di aftershock? 5,8 skala Richter Anda nggak bisa lari loh. Itu ngelawan gravitasi kayaknya. Jadi ngerangkaklah kami keluar karena menghindari concrete building ya. Begitu keluar ada teriakan kedua. Tiang. Kan saya orang Jakarta nggak ngerti. Kalau keluar saya ngerti keluar rumah. Kalau tiang itu maksudnya apa? Lalu kemudian dijelaskan, perhatikan ketika Anda keluar, perhatikan tiang listrik. Karena aftershock membuat tiang listriknya jadi tiang menari. Anda tahu? Nah, yang bikin kematian kedua, kematian pertama adalah tertiban reruntuhan. Kematian kedua yang terjadi bagi para korban adalah ketika tiang listriknya menghantam orang tersebut. Dan satu tiang listrik jatuh karena dia terhubung dengan kabel kepada tiang listrik lainnya. Kematian ketiga adalah kesabet kabel. Saya bilang, Tuhan, baru ngerti loh. Sayang banget sih Tuhan sama Anda. Ini susah ngejelasinnya. Gimana sih khotbah gigi sama tiang? Tapi saya lihat Tuhan itu betul-betul siapin Anda. Bekalin Anda 16 hari. Sehingga Anda siap masuk di 2025. Amin. Remanya apa sih? Tanpa kita sadari ya, kegoyahan iman kita karena tidak berakar dalam Kristus. Itu jadi domino efek buat kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu jangan goyah jadi penting. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 13 ayat yang kelima. Jaga hidupmu Bapak Ibu. Jaga hidupmu untuk tahun kemenangan dan berkat internasional. Anda gak dapat bukan urusan Anda sendiri. Anda bisa jadi domino efek. Anda jatuh gak pernah jatuh sendirian. Tapi satu congregation bisa jatuh. Nyamber dia. Makanya ditulis di dalam Mazmur 13 ayat yang kelima. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak apabila aku goyah. Jangan sampai kemalasanmu, kejatuhanmu menjadi batu sandungan buat orang lain dan jadi domino efek bagi seluruh gereja dan seluruh kekristenan di Indonesia. Nah pertanyaannya, bisa nggak orang benar itu hidupnya goyah? Yang bisa angkat tangan, yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang nggak bisa dong, kan dia hidupnya udah jadi orang benar. Jadi nggak mungkin goyah. Menurut Anda bisa nggak goyah? Bisa, makanya hati-hati. Kenapa bisa goyah? Karena gandeng dengan kekhawatiran. Makanya ya, hidup kita kalau masih dikasih nafas sekarang, itu berarti Tuhan masih menjaga kehidupan kita sempurna, amin. Ya, dikatakan dalam Mazmur 55 ayat yang 23 dengan keras, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dengar dengan baik, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu. Berarti orang benar bisa goyah. Kenapa bisa goyah? Karena dikaitkan dengan khawatir. Mari kita sikapi dulu, apa sih yang jadi kekhawatiran Anda saat ini? Apa sih yang seperti gigi goyangmu saat ini? Apa sih yang bikin ngilu hidupmu? Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Apa sih yang jadi tiang goyangmu yang nyamber urusan satu ke urusan yang lainnya? Tanggalkan itu di 16 hari ini. Anda harus ready take off. Supaya arrival Anda smooth untuk menerima tahun kemenangan dan tahun berkat internasional. Mungkin firman ini Anda dengar justru supaya Anda bereskan karena waktunya masih ada. Lalu gimana caranya Gina membereskan khawatir yang melekat dalam kehidupan saya? Gak ada jalan lain, tingkatkan jam doa, udah itu aja. Gak ada jalan lain, jangan berharap dikasih resep yang aneh-aneh, gak ada. Jangan aneh-aneh kata lagu yang terakhir kan gitu ya. Cuman satu di Filipi 4 ayat 6, 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Memang harus dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Boleh dicatat doa itu apa sih? Doa itu bukan list permintaan. Doa itu singkatan. D, dengan atau dalam. O-nya otoritas, A-nya Allah. Apakah Anda selama ini berdoa dalam otoritas Allah? Apakah selama ini Anda berdoa dengan otoritas Allah?
bukan dengan list permintaan yang begitu panjang, itu akan menentukan. Sekarang saya tutup ke ayat utamanya, lalu kita baca yang bagian terakhir ya. Tadi yang hijau sudah, yang biru sudah, sekarang yang kuning. Kata giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan itu bahasa Indonesianya. Izinkan saya menerjemahkannya dari New King James Version, menggunakan kata abounding in. Kata abounding in itu punya arti berlimpah-limpah. Punya arti diberikannya banyak, sampai penuh, sampai luber. Coba bilang kanan kiri, begitu loh berkat internasional. Tuhan tuh kalau mau memberkati kita nggak seada-adanya. Tuhan tuh kalau memberkati kita melimpah. Siapa yang siap masuk dalam tahun penuh kemenangan? Siapa yang siap terima berkat internasional? Sebab tipe ini harus diterima oleh orang yang sudah kuat. Orang yang punya mental pemenang. Anda mau lihat bagaimana cara Tuhan abounding in memberikan berkatnya kepada kita. Makanya kalau kita sering pakai kata ya, God bless you abundantly. Pernah pakai itu? Tuhan berkati melimpah-limpah. Itu kata melimpah-limpah gak main-main itu. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Supaya Anda mengerti. So that you know. Arti kata melimpah itu. 3, 2, 1. Dan Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia kepadamu. Segala itu berarti tidak ada satupun yang tertinggal. Lanjut ya. Supaya kamu apa katanya? Senantiasa. Senantiasa itu bukan kadang-kadang diberkati, kadang-kadang enggak. Senantiasa itu sama dengan kata selalu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam apa? Segala sesuatu. Orang dunia tuh kalau memberkati Anda, satu aspek kehidupan, dikasih bonus akhir tahun itu adalah berkat finansial. Bagaimana dengan berkat kesehatan? Bagaimana dengan berkat keharmonisan keluarga? Bagaimana dengan berkat promosi? Belum tentu satu orang manusia bisa memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Tapi Allah kita itu di dalam segala sesuatu. Ini ayat ya, nggak ada komanya. Perhatikan ayatnya, nggak ada komanya ya. Berkecukupan di dalam segala sesuatu, sambung, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Siap terima berkat internasional? Coba bilang kanan kiri, mental kita adalah mental pemenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, hamba selesai. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengucap syukur, overwhelmed dengan cintamu pada jemaatmu di tempat ini. Belum berakhir 2024, tapi jemaatmu telah dibekali. Jemaatmu telah diberikan penjelasan tentang bagaimana menjadi seorang pemenang, bukan seorang korban. Supaya siap masuk tahun kemenangan dan menerima berkat internasional. Inilah yang menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya ya Aba ya Bapa. Sehingga ketika kami melantunkan lagu Bahagiaku Penuh, kami punya makna yang lebih sungguh lagi. Kami ngerti Tuhan, bahagia kami penuh, kami memujimu, kami menyembahmu, karena kami tahu berkat itu, kemenangan itu telah Engkau sediakan bagi kami. So we will win again, and we will win more. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Mari kita naikkan, katakan sama-sama. Tuhan dan Rajaku memujimu. Naikkan ini sebagai ucapan syukurmu. Inilah bahagiaku Tuhan. Kemenangan sudah Tuhan berikan. Seumur hidupku hanya di hadirat-Mu ya Bapa. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi sama-sama lebih sungguh katakan, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Iralabayasi karalamu iralabayasi naralamu iralabayasi. Yesus kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku. Yes Lord. Di hadirat-Mu bahagiaku
lembut. Saya tahu waktu saya selesai. Tapi dengan segala kerendahan hati, saya mau mengundang buat jemaat yang Tuhan kasihi. Anda yang masih suka mengeluh, padahal harusnya mengeluh-elukan Tuhan. Anda yang mungkin tidak terpikir, tidak sengaja menuntut Tuhan untuk memberkati Anda, padahal harusnya Anda minta dituntun Tuhan. Anda yang sering meleset dalam setiap perencanaanmu, karena Anda pakai agenda sendiri, tidak pakai agenda Tuhan. Dengar dengan baik, itu bagian dari victim. Bagian Anda bukan meleset, bagian Anda adalah melesat. Ketika Anda tidak sabar, waktu Tuhan taruh Anda dalam masa tunggu, dan Anda bertanya-tanya sama Tuhan, mulai membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, mulai merasa kasihan sama diri sendiri, Anda sudah menjatuhkan derajatmu dari orang bermental pemenang menjadi orang bermental korban. Dengan segala kerendahan hati, kalau masih ada itu dalam hidupmu, Anda punya 16 hari menutup 2024. Jangan sia-siakan ibadah siang hari ini. Kalau Anda temukan Tuhan, semua ingredients itu masih ada di aku Tuhan. Aku belum percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan. Kakiku goyah Tuhan. Aku gak bisa tegar, aku gak bisa berdiri teguh. Bahkan Tuhan, aku sering kali goyah. Satu peristiwa merembet ke peristiwa yang lain seperti tiang yang goyang, seperti gigi yang goyang. Aku mempermainkan hidupku Tuhan, aku tidak berakar dalam Kristus. Hidupku dipenuhi dengan kekotoran dan infeksi rohani terjadi dalam hidupku Tuhan. Ampuni aku. Dan aku berjanji akan giat selalu. Dan aku percaya berkat kemenangan, abounding in, akan melimpah dalam hidupku. Kalau engkau orangnya dan engkau menemukan salah satu dari yang saya sebutkan ini, dan engkau percaya ketika engkau datang ke dalam hadirat Tuhan, di dalam kakinya Tuhan, dan berkata, Tuhan, aku mau buang sampah ini. Aku mau buang sampah ini sebelum aku masuk di 2025. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di dalam hadirat Tuhan. Saya mau berdoa. Kirialabayasi karalamo yaralabayasi naralamo yaralabayasi. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, mereka rindu untuk buang sampah 2024 mereka yang belum berkenan di hadapan. Supaya mereka ready to take off. Supaya mereka ready untuk terima Tuhan kemenangan dan berkat internasional. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kairos Tuhan adalah milik mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, beri kekuatan, beri asa yang baru, beri harapan yang baru, dan ingatkan mereka tenang. Sebab Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Kirialabayasi karalamo yaralabayasi naralamo yaralabayasi. Anda yang sungguh-sungguh bilang, Tuhan, aku ngaku aku masih bawa sampah, tapi aku juga mau bawa ini dan serahkan di bawah kaki Tuhan, supaya aku bersih dari ibadah ini. Saya undang Anda untuk maju ke depan.